Jadi sebelum itu perjuangan-perjuangan anak bangsa ini dimotori oleh keluarga Wali Songo. Jadi Bung Karno ini juga terahnya daripada Sunan Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah dimana saja Anda berada. Kali ini ada ulasan yang cukup menarik dari seorang kiai yang kemudian merespon ya atas sebuah statement dari seseorang ya, oknum habaib lah, yang mencoba mendegradasi peran-peran kesejarahan Bung Karno ya, sejak pra kemerdekaan hingga kemerdekaan. Tentu ini kemudian mengejutkan kita semua ya. Bagaimana tidak, Bung Karno yang kita sudah kenal sebagai seorang tokoh nasional yang memiliki kiprah perang yang luar biasa dalam memerdekakan Indonesia, lalu kemudian itu tiba-tiba dianggap itu biasa-biasa saja. Ini kan kemudian menjadi sebuah pertanyaan. Ini orang hendak merendahkan ya, Presiden Soekarno. Dan tentu menjadi pertanyaan, apakah mereka atau orang itu masih memiliki semangat kebangsaan nasionalisme Indonesia? Apakah dalam dirinya masih ada merah putih? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Apalagi sekelas Bung Karno itu kemudian ya dipertanyakan dia punya peran-peran kesejarahan dalam memerdekakan Indonesia. Dan karenanya ulasan dari kiai ini menjadi menarik untuk kemudian kita ketengahkan. Kita tidak usahlah dulu menegakkan bagaimana pendapat para ahli-ahli sejarah ya, para tokoh-tokoh politik atau para peneliti. Kita coba ya ketengahkan pendapat kiai ini dari segi cara pandang Islam ya, sebagai seorang kiai yang tentu menarik ya, karena bagaimanapun juga peran umat Islam pada waktu itu cukup besar, dan Bung Karno adalah salah seorang tokoh nasionalis yang juga memiliki kedekatan dengan para kiai, terutama kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, karenanya pandangan kiai ini menjadi penting kita edukasikan, dan sekaligus ini memberikan jawaban terhadap statement dari seseorang ya, oknum ini yang mencoba untuk kemudian membuat perspektif yang sederhana terhadap peran-peran Bung Karno, dan tentu itu kita tidak bisa terima begitu saja ya. Seorang tokoh nasional kita, presiden pertama, Bapak besar Revolusi Indonesia, dari sejarah yang kita pahami selama ini, tiba-tiba kemudian coba untuk didegradasi dengan perspektifnya yang sangat subjektif itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana pandangan kiai tersebut. Anggota jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah menginjak 78 tahun. Jadi usia yang sudah cukup bagi bangsa kita. Tentunya ini sudah umur, sudah tua. Tentunya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya juga salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan anak cucu-cucunya yang datang ke Indonesia. Jadi ini adalah murni perjuangan daripada cucu-cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bumi Indonesia yang kita cintai ini tidak bisa diklaim sepihak oleh yang bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? 17 Agustus tahun 1945 itu juga
atas restu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi bukan yang lain. Jadi sebelum itu perjuangan anak bangsa ini dimotori oleh keluarga Wali Songo. Jadi Bung Karno ini juga terahnya daripada Sunan Giri. Dari Nyai Ageng Serang lahirlah Soekarno ini. Jadi Soekarno ini terahnya Wali Songo juga. Diumumkan di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itu dekat rumahnya Bung Karno. Bukan orang lain. Jadi bangsa ini ditegakkan, dimerdekakan oleh keluarga Wali Songo. Ini sudah mulai diaku-aku oleh orang lain ini sekarang. Sudah diaku-aku. Ini. Dari Mister inilah, dari ini. Murni itu perjuangan Wali Songo. Memerdekakan bangsa ini. Termasuk tahlil itu. Sudah diaku juga tahlil itu. Lah panjenengan ini santri-santrinya, derajat santri-santrinya Kanjeng Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel ini putranya Sayyid Ibrahim Samarkondi. Orang Jawa menyebutnya Asmoro Kondi. Makamnya ada di Tuban. Jadi ini juga mulai sudah diaku-aku juga ini. Untung ini keluarganya Wali Songo ini ada yang bersuara. Kalau tidak bersuara diaku-aku juga. Termasuk Bumi Pertiwi ini sudah mulai diaku-aku juga. Nah inilah pewaris-pewaris panjenengan semua ini harus juga menyuarakan itu. Jadi ini seperti beliau ini Ustadz Dhani, ya pula ini duriannya Wali Songo juga ini. Keluarganya Bani Rancang, Sayyid Kursi. Kalau di Cirebon itu ada Syarif Hidayatullah. Syarif atau Sayyid itu durian Rasulullah SAW. Jadi kalau tidak itu tidak mengenal itu. Itu. Maka dari itu bersyukur semua yang hadir ini dengan adanya proklamasi 17 Agustus tahun 1945 ini menjadi NKRI ini adalah harga mati. Nah ini harus disyukuri. Harus disyukuri. Karena tanpa perjuangan Durya Wali Songo tidak akan ada yang namanya Indonesia. Karena jauh sebelumnya juga Durya Wali Songo yang dimotori oleh Wali Songo dan kiai-kiai NU pada waktu itu sebelum NKRI lahir ini sudah Indonesia ini sudah disuarakan. Tahun 23 sudah disuarakan. Disuarakan ini. Indonesia ini sudah disuarakan. Disuarakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbak Abbas Buntet Cirebon, Kyai Hasan Genggong, Kyai As'ad Samsul Arifin. Sudah disuarakan ini, Mbah Holil Bangkalan. Semuanya ini keluarga Wali Songo. Sangat jelas apa yang diulas oleh kiai tersebut, bagaimana ya perjuangan Bung Karno. Siapa itu Bung Karno? Ya, bagaimana para terah keturunan Wali Songo ini dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak bisa diragukan, dan peran-peran para ulama, para kiai yang mengikuti perjuangan Bung Karno itu adalah sebuah fakta-fakta sejarah yang tidak bisa lagi dinafikan. Jadi ketika ada orang yang mencoba untuk kemudian melemahkan peran-peran kesejarahan Bung Karno, tentu kita bertanya, orang ini apa maksudnya? Ya, yang jelas bahwa tentu semangat nasionalismenya itu kemudian akan menjadi tanda tanya besar. Memang tidak ada tokoh yang sempurna, tetapi ya untuk Bung Karno yang kemudian dianggap memiliki peran yang biasa, tentu ini sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat, dan tentu ini bisa menyakiti hati para pejuang kita di masa lalu yang sudah ikut menyaksikan jalannya sejarah perjuangan kemerdekaan dan keterlibatan Bung Karno, para ulama umat Islam ya dalam membangun negara Indonesia.
Seyogyanya kita sebagai generasi belakangan ini betul-betul harus selalu menyemaikan dan meneruskan apa yang telah dimulai oleh para pendahulu kita, menceritakan kepada generasi kita akan jasa-jasa besar Bung Karno dan para pahlawan-pahlawan, dan jangan mencari ya pembenaran-pembenaran akan sejumlah kiprah para kaum penjajah dan antek-anteknya di bumi Nusantara di kala itu. Hanya dengan demikian ya kita bisa disebut sebagai seorang yang betul-betul memiliki kepribadian sebagai bangsa Indonesia, darah merah putih Indonesia. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.